Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut lagi untuk mengisi video pembelajaran aljabar boolean yang bagian 2. Oke, di bagian 1 kita ingat tentang definisi umum aljabar boolean. Kemudian kita bahas juga boolean nilai 2 ya. Kemudian ada ekspresi boolean dan hukum-hukum di aljabar boolean. Oke, sekarang kita lanjut ke aljabar boolean bagian kedua. Nanti kita akan bahas prinsip dualitas, kemudian ada fungsi ya, dan komplement fungsi, perkalian dan penjumlahan juga. Oke, lanjut. Prinsip dualitas ya. Ini definisi penjelasannya adalah misalkan ada himpunan S. Misalkan S adalah kesamaan identiti di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator jumlah atau tambah, kemudian kali, dan komplement atau uner ya. Diingat lagi kembali, komplement kita sebut uner atau komplement atau negasi. Maka jika pernyataan dual dari S ya, pernyataan dual dari S diperoleh dengan cara, nanti akan caranya atau prinsip yang nanti digunakan adalah mengganti tanda titik ini, operator titik dengan plus. Kalau misalkan nanti didualkan gitu ya. Mengganti tanda plus dengan tanda titik, mengganti 0 dengan 1, mengganti 1 dengan 0. Dan catatan berikutnya, jangan atau dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya. Maka kesamaan dari dual dari S itu adalah benar. Oke, langsung ada contohnya. Jadi supaya lebih jelas, ini saya langsung berikan dua contoh. Maaf. Yang pertama, misalnya ada ekspresi boolean dalam kurung ya, atau A kali 1 dikali 0 ditambah A komplement sama dengan 0. Maka kalau ditanyakan dualnya atau bagaimana dualnya, berarti masukkan prinsip-prinsip ini, poin-poin ini untuk menjadi atau mencari dualnya. Jadi misalnya A kali 1 berarti ada tanda titik, kita ganti jadi tanda plus. Oke, sebentar saya kasih catatan. Kalau nanti di sini ada, ini kan berarti tanda kali ya. Ini tanda kali nih. Ini tanda kali titik, berarti kita ganti jadi tanda plus. Kemudian dalam kurung ada ini satu kita ganti jadi 0 ya. Kita ganti jadi 0. Kemudian 0 kita ganti jadi 1. Tanda kali atau titik kita ganti jadi tanda atau plus ganti jadi tanda titik. Kemudian kalau ingat A atau komplement, kita biarkan saja kalau berhubungan dengan komplement. Jadi masih tetap utuh A komplement. Sama dengan 1, 0-nya kita ganti jadi 1. Oke. Atau contoh yang kedua, ada A dikali A komplement tambah B, itu sama dengan A, B. Maka kalau ditanyakan dualnya seperti apa, berarti A, ini kali, ini kita ganti jadi tanda plus, ditambah A komplement, berarti di sini ada A komplement, dibiarkan saja, ditambah, ini tanda ini jadi kali. Di sini kan sebenarnya ada kali kan, titik kan. B tetap sama dengan A plus B, atau ini A kali B, ini diganti dengan jadi A tambah B. Nah, ini adalah prinsip dualitas. Saya rasa jelas. Jadi prinsipnya nanti di sini plus atau titik ganti plus, plus ganti titik, 0 ganti 1, 1 ganti 0, dan komplement tetap kalau kita mengerjakan dengan prinsip dualitas. Oke, ke depan nanti prinsip dualitas ini akan dipakai di komplement atau komplement fungsi gitu ya. Lanjut. Ini ada contoh lagi. Misalnya yang pertama, A ditambah A komplement dikali B sama dengan A plus B. Dan
yang contoh kedua, A kali A komplement ditambah B sama dengan AB. Nah, kita misalnya, ini untuk contoh ekspresi yang nomor 1, kemudian dijadikan pertanyaan di nomor 2. Nomor 2 ini adalah dual dari pertanyaan ini. Ya. Jadi nanti bisa lihat tuh. A plus A komplement, jadi A kali, nah jadinya kali ya, A komplement dikali B, ini berarti jadinya tambah B. A tambah B, ini jadinya A kali B. Jadi contoh dua soal ini adalah contoh dari dualitas yang diterapkan untuk menyederhanakan atau menyelesaikan fungsi gitu, atau menyederhanakan fungsi. Oke, kita ambil yang pertama, A plus A komplement B sama dengan A ditambah A komplement. Ini kita pakai distribusi, ya, distributif. A ditambah A komplement dikali A ditambah B. A dikali ditambah A komplement, ya, ini dikeluarkan nih berarti, ya. Kemudian dikali A ditambahkan B, ya. Ini kali ini nih. Kemudian A ditambah B. Diselesaikan, ini adalah masuk ke distributif. Kemudian kita pakai prinsip komplement, A ditambah A komplement itu sama dengan 1, atau Y tambah Y komplement itu sama dengan 1, itu prinsip komplement, dikali A tambah B. Berarti masuk ke komplement, kalau 1 depannya, berarti kalau kita ambil, kita hapus satunya, berarti tinggal A tambah B, yaitu masuk ke hukum identitas atau prinsip identitas. Kita selesai. Nah, untuk mengerjakan dualnya, coba kita cek, adalah dual dari I. Misalnya A dikali A komplement ditambah B sama dengan, nah, kita pakai distributif, kita sebarkan, kita uraikan, A kali A komplement, kemudian ditambah, ya, A kali B. Oke, ini distributif ya. A ini hukum komplement, jadinya A kali A komplement itu 0 ditambah A kali B. Oke, ini coret A kali B, hasilnya berarti tetap di identitas adalah A kali B. Maka contoh dari soal ini yang dualnya ini adalah kalau diterapkan adalah sama, ya. A tambah B ini jadi A kali B, itu masuk ke prinsip dualitas. Oke, mudah-mudahan jelas. Berikutnya kita masuk ke fungsi boolean. Penjelasannya, fungsi boolean disebut juga fungsi biner, adalah pemetaan dari B pangkat N ke B ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai berikut, ya. Nanti teman-teman untuk fungsi nanti pasti menuliskannya sebagai berikut, ya. F fungsi, yang dalam hal ini B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N di dalam daerah asal B atau himpunan B. Berikutnya yang poin kedua, penjelasannya, setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Yang ketiga, misalkan sebuah fungsi boolean adalah ini f, x, y, z. Ini berarti berapa? 3 variabel, ya, 3 variabel sama dengan x, y, z ditambah x komplement y ditambah y komplement z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3 karena variabelnya adalah 3. Jadi n ini diisi dengan variabel. Kalau nanti dia dua variabel berarti ganda 2. Nah, ini yang dicontohkan adalah ganda f, ganda variabelnya 3 karena x, y, dan z. Ke himpunan B yaitu 0 dan 1. Kita ingat tidak ada huruf yang lain atau anggota elemen yang lain di himpunan boolean yaitu 0 dan 1. Contoh pasangan terurut ganda 3 variabel. Ini contohnya, ya. Artinya nanti contoh tuh maksudnya kalau kita masukkan misalnya x, y, z itu x-nya
1, X-nya 1, gitu. Kemudian Y-nya 0, dan Z-nya 1, maka hasil dari fungsinya kalau diimplementasikan atau dimasukkan angka-angka X1, Y0, dan Z1, maka jadi F101 sama dengan 1 dikali 0. Ini dimasukkan berarti X, Y, Z 1 dikali 0 dikali 1. X, Y, Z 101 ditambah 1 komplement. X komplement ya, karena dikomplementkan berarti 1 komplement dikali 0, Y-nya 0, kemudian ditambah 0 komplement, Y komplement, maksudnya dikali 1. Maka kalau maka dioperasikan, diselesaikan adalah ini 0, 1 kali 0 kali 1, 0, kemudian ini komplement, 1 komplement dikali 0, berarti satunya ganti jadi 0, berarti 0 ya. Ini hasilnya ini. Berarti ini ke sini, ini ke sini, dan 0 komplement per 1 sama dengan, kenapa jadi 1? Karena 0-nya diganti 1, 1 dikali 1 hasilnya 1, maka sama dengan 1. Oke, ini contoh fungsi boolean. Teman-teman perhatikan contohnya supaya nanti bisa menerapkan di soal-soal berikut. Nah, ini juga termasuk di contoh-contoh fungsi boolean. Jadi nanti penulisannya ada 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya. Ya, misalnya ada fx, fungsi berarti variabelnya x sama dengan x, atau variabel 2 variabel x dan y sama dengan x komplement y tambah x y komplement plus y komplement, dan seterusnya. Macam-macamnya tinggal mengikuti soal nanti. Setiap variabel di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplementnya disebut literal. Ada istilah baru yaitu literal. Nanti teman-teman jangan sampai bingung. Jadi variabel nanti kita sebut literal. Untuk variabel nanti kita sebut literal. Contoh, ini diambil contoh lagi supaya lebih mudah. Contoh fungsi H X, Y, Z sama dengan X, Y, Z komplement. Maka pada contoh di atas, contoh ini maksudnya, terdiri dari 3 buah literal, yaitu X, Y, dan Z. Jadi ingat bahwa literal adalah variabel. Nanti istilah literal juga akan dipakai di pembahasan-pembahasan berikutnya. Jadi kita jangan sampai bingung tentang variabel dan literal. Itu intinya sama. Oke, ini ada contoh diketahui fungsi boolean fx, fungsinya x, y, z, berarti berapa? 3 variabel, itu sama dengan x, y, dan z komplement. Pertanyaannya, nyatakan H dalam tabel kebenaran. Artinya fungsi yang x, y, z, x, y sama dengan x, y, z sama dengan x, y komplement z, x, y, z komplement dibuat. Bagaimana kalau dibuat tabel kebenaran gitu? Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini berpatokan pada, tetap ya teman-teman, kalau variabelnya 3 berarti 2 pangkat 3, berarti kalau didesimalkan berarti kita dari 0, 1, 2 sampai dengan 7. Awas teman-teman jangan lupa. Nah, ini sebenarnya ketetapan kan sama kan. Kalau nanti 3 variabel berarti 000 itu untuk 0, 001 kalau diselesaikan misalnya pakai desimal ya 1 gitu ya. Ini 3 bit ya, 3 bit. Oke, jadi fungsinya ini. Jadi kalau diselesaikan sebenarnya nanti teman-teman boleh menambahkan nih. Boleh menambahkan kolom baru dulu misalnya untuk x kali y gitu ya. X kali y diselesaikan dulu, misalnya ada di sini x kali y. Boleh-boleh saja. Ya. X kali Y, kemudian nanti misalnya bikin Z komplementnya ya. Ini kan baru Z, komplementnya Z ya apa, jadi X kali Y nanti berapa, XY berarti nanti misalnya ini 0, X kali Y 0 juga, ini 0 ya, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, ini 1.
Ini X-nya. Kalau Z komplemennya berarti ingat, Z komplemennya berarti ininya 0, berarti jadi 1. Ininya 1 jadi 0. Ininya 1, ini 0. Ininya 1, sorry, ini 1. Ini 0, ini 1, ini 0. Kalau dioperasikan lagi, X, Y dikali Z komplement berarti 0 kali 1, 0. Hasilnya ini hasilnya. Ya. 0 juga, 0 juga, 0. Ini 0 juga, ini 0 juga, ini 1, dan ini 0. Jadi ini adalah hasil fungsi di tabel kebenarannya. Jelas? Oke, silakan nanti dibuat berulang. Berikutnya pembahasan tentang penjumlahan dan perkalian dua fungsi. Jadi selain di aljabar biasa, fungsi di aljabar boolean juga nanti kita bisa jumlahkan dan kita bisa kalikan. Ya. Misalnya ada fungsi X dan Z, atau kita langsung saja ke slide-nya. Misalkan ada fungsi F dan G, atau F dan G adalah dua buah fungsi boolean dengan n variabel atau dengan n literal, maka penjumlahan fungsi F dan G didefinisikan sebagai, ini jadi pernyataan ini ya. Ini pernyataan atau hukumnya. Nanti seperti ini. Kalau nanti dua variabel atau dua fungsi ataupun tiga fungsi dan seterusnya. Perkalian, kalau ini untuk perkalian, fungsi F dikali fungsi G didefinisikan sebagai ini. Ya, jadi teman-teman ini jadikan acuan ya, nanti jadikan acuan. Kita langsung masuk ke contoh. Misalkan ada fungsi XY, fungsi F, yang variabelnya ada X dan Y, kemudian fungsi fxy sama dengan xy komplement ditambah Y. Ini berarti ini satu fungsi F. Ini ada fungsi kedua G, X-Y juga sama dengan X komplement ditambah Y komplement. Maka kalau kita pakai operator atau kita mau menjumlahkan, berarti misalnya kita buat fungsi baru H, X, Y. Atau boleh ya, H, X, Y sama dengan fungsi F ditambah G. Ya. F-nya kita masukkan, X, Y komplement plus Y, ini berarti dari F ditambah X komplement tambah Y komplement, ini berarti dari G. Kalau kita jumlahkan X, Y komplement, berarti kita urutkan nanti ya. X, Y komplement, ini masih utuh. Nah, ini X komplement dari mana? Nah, ya, ini X-nya berarti maju ke depan. Ya. X komplement ditambah Y plus Y komplement, berarti ini Y ditambah Y komplement. Kita satukan karena satu Y. Oke, selesai. Kita sederhanakan bisa. Jadi X, Y komplementnya tetap. X komplementnya tetap ditambah Y plus Y komplement. Itu berapa? Kalau di komplement 1. Oke. Y plus Y komplement sama dengan 1, maka bisa disederhanakan kembali. X, Y komplement ditambah X komplement. Oke, jadi hasil dari penjumlahan fungsi F dan fungsi G adalah X, Y komplement ditambah X komplement. Begitupun sama dengan perkalian, nanti kita tinggal kalikan. Ini F, G, berarti X, Y komplement ditambah Y, berarti ini kan ya. Ini yang F-nya, ini adalah yang G-nya. Berarti silakan teman-teman nanti teruskan nih. Berarti H misalnya, apakah masih bisa di ini? Kalau udah sederhana berarti sudah. Ya. Oke. Itu contoh penjumlahan dan perkalian dua fungsi. Kita masuk ke bahasan berikutnya, komplement fungsi. Jadi fungsi juga selain bisa dijumlahkan antara dua fungsi, misalnya bisa juga dikomplementkan. Fungsi komplement dari suatu fungsi F yaitu F komplement ya, ingat, atau negasi F atau uner daripada F. Berguna saat kita melakukan penyederhanaan fungsi boolean. Oke, langsung. Yang pertama, jadi kalau mengkomplementkan fungsi atau fungsi komplement, kita mencari fungsi F, misalnya komplement F, komplement fungsi atau fungsi komplement, ini ada dua cara teman-teman. Ya, yang pertama tadi dengan De Morgan, hukum De Morgan, ingat di video pertama ada hukum De Morgan. Yang kedua nanti pakai prinsip dualitas. Nah, yang tadi dibahas di awal video ini ya, prinsip dualitas. Jadi kita bisa menggunakan dua cara itu
untuk mencari komplement sebuah fungsi. Oke, langsung yang pertama dengan De Morgan. Nanti De Morgan kita bisa apakah nanti pakai dua buah variabel atau literal, misalnya x1 dan x2. Bisa juga nanti 3 buah variabel atau literal x1, x2 dan x3 ya. Maka kalau nanti dua variabel x1 ditambah x2 dikomplementkan gitu. Sama dengan x1 komplement dikali x2 komplement. Maka ini kenapa bisa kali? Nah, ini karena De Morgan ya, De Morgan. Berarti x1 dikali jadinya x2 komplement, dan dualnya adalah x1 dikali x2. Nah, karena ini kan penjumlahan, kalau dibikin dual berarti plusnya diganti jadi kali. X1 x2 komplement sama dengan kebalikannya, ini dikali ini jadinya ditambah. Itu untuk dual dengan dua peubah atau dua variabel. Kalau 3 variabel, misalnya ada x1 ditambah x2 x3 dikomplementkan sama dengan misalnya x1 ditambah y komplement, yang dalam hal ini y itu sama dengan x2 plus x3, berarti ininya x2 ditambah x3. Maka kita bisa selesaikan x1 komplement ini berarti dikeluarkan dikali y komplement ya, dikali y komplement sama dengan x1 komplement dikali y-nya dimasukkan x2 plus x3 dikomplementkan, x1 jadi hasilnya x1 komplement dikali x2 komplement dikali x3 komplement. Maka dual daripada yang De Morgan 3 variabel adalah x1 dikali x2 dikali x3 dikomplementkan sama dengan x1 komplement ditambah x2 komplement ditambah x3 komplement. Kesini dualnya. Hukum De Morgan untuk n buah peubah, jadi nanti tinggal menyesuaikan apakah dia 2 atau 3 atau 4, tinggal memasukkan pernyataan ini atau menyesuaikan dengan pernyataan ini. Oke, itu dengan komplement fungsi dengan De Morgan. Kita ambil contohnya, misalkan ada f atau fungsi f x, y, z sama dengan x dikali y komplement dikali y z komplement ditambah y z. Maka kalau kita mau cari komplementnya atau fungsi komplementnya, berarti f komplement x, y, z sama dengan ini teman-teman, kita masukkan dalam kurung, kemudian kita komplementkan ini ya, kita komplementkan semua dari ekspresi atau fungsi ini, kita komplementkan, berarti kita tambahkan komplement, kemudian kita keluarkan atau kita operasikan ini x komplement, berarti ini x komplement ya, kemudian kalinya jadi tambah ya, ini kali jadi tambah, kemudian y kali z, atau kita keluarkan dulu, ini sebenarnya boleh masih kali dulu boleh, kita keluarkan komplementnya dulu atau dalam kurungnya dulu ya, keluarkan dalam kurungnya dulu, berarti y komplement dikali z komplement ini tetap ditambah yz, ini kan komplement berarti ya, ini kan komplement, kemudian coba x komplement ditambah y komplement dikali z komplement dikomplementkan, ini boleh langsung ataupun seperti ini caranya ya. Kan ini sebenarnya sama saja nih, ini kan masih sama saja ya, cuman baru x yang dikeluarkan dikomplementkan, ininya kan masih tetap ya. Kemudian x komplement ditambah tadi y komplement kali z komplement dikomplementkan kembali, baru yang ini kita operasikan lebih detail, berarti ini tetap x komplement, ini karena tadi a titik ya, apa sih ya, perkalian ya, kemudian jadi tambah, ini kita selesaikan y komplement kali dikomplementkan berarti jadi y ya, berarti habis dikali ininya
berubah jadi yang tadinya kali jadi tambah. Z komplement dikomplementkan lagi berarti tinggal Z. Ininya Y Z dikomplementkan, ini dikeluarkan berarti Y komplement, ini Y komplement ditambah ini karena kali jadi tambah Z komplement ya. Oke, silakan. Ini hasilnya. Jadi X komplement ditambah Y plus Z komplement dikali Y komplement plus Z komplement itu komplement dari fungsi X, Y, Z sama dengan X, Y komplement Z komplement plus Y, Z. Oke. Kita bahas cara kedua, yaitu dengan menggunakan prinsip dualitas untuk mengkomplementkan fungsi. Yang pertama caranya adalah, ini mungkin lebih runtut atau lebih mudah, ya tinggal dipelajari. Tentukan dual dari ekspresi boolean yang merepresentasikan F. Yang pertama caranya, setelah dapat, lalu komplementkan setiap literal atau variabel di dalam dual tersebut. Ya ini contohnya lah. Kita langsung masuk ke contoh. Misalnya ada fungsi X, Y, Z dengan X sama X dikali Y komplement Z komplement ditambah Y, Z. Maka, ini contoh ini juga ya. Nih, contoh yang sama soalnya ini. X, Y komplement ditambah Z komplement ditambah Y, Z. Nanti teman-teman bisa samakan ya caranya. Karena soalnya sama, baik menggunakan fungsi atau hukum De Morgan maupun prinsip dualitas. Ini contoh yang sama di contoh De Morgan. Yang pertama tentukan dualnya, maka kita tahu dual atau prinsip dualitas ya mengganti titik dengan tambah, mengganti tambah dengan titik, mengganti 0 dengan 1, mengganti 1 dengan 0, komplement tetap, tanda komplement tetap. Jadi ini kita komplementkan langsung X kali kita rubah jadi tanda plus, kemudian dalam kurung Y komplement tetap ditambah Z komplement tetap. Ini kenapa tambah? Karena tadi di sini adalah kali, maka kita ganti titik jadi plus. Kurung dikeluarkan kurungnya ya, berarti ini karena tambah jadi kali di sini. Y tambah Z awalnya YZ, Y tambah Z. Maka ini adalah dual dari soal ini ya. Langkah kedua setelah kita dapat dualnya, komplementkan tiap literalnya. Jadi atau komplementkan tiap variabel atau literalnya, ingat ya. Tinggal X yang tadinya X berarti kita komplementkan jadi X komplement ditambah yang tadinya Y komplement, kita hilangkan, buang komplementnya jadi Y biasa, Z komplement jadi Z biasa, Y biasa jadi Y komplement, dan Z jadi Z komplement. Maka komplement dari fungsi X, Y komplement Z komplement ditambah YZ adalah X komplement ditambah Y plus Z dikali Y komplement plus Z komplement. Apakah sama? Kita teman-teman bisa cek. Oh ini tambah nih, salah nulisnya. Ini tambah, sorry. Ini tambah. Kalau teman-teman lihat yang contoh fungsi De Morgan, maka dia akan sama. X komplement Y tambah Z dikali Y komplement Z komplement. Ya, sama. Oh ini latihan. Silahkan nanti diuji cobakan ya, dengan soal sama dengan dua cara. Kalau hasilnya beda berarti mungkin ada yang salah. Jadi pastikan dua cara tersebut hasilnya sama, komplemennya ya. Oke, pembahasan terakhir itu bentuk kanonik. Nah, ini lumayan panjang videonya, tapi silakan nanti teman-teman ditonton sesuai yang dibutuhkan saja. Bentuk kanonik ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda. Pertama nanti sebagai penjumlahan dari hasil kali, dan kedua sebagai perkalian dari hasil jumlah atau hasil kali dan hasil jumlah. Untuk hasil kali kita sebut nanti min term. Min term itu nanti suku. Ya, suku itu berarti kelompok lah ya. Di dalam ekspresi boolean mengandung
literal atau variabel yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Jadi syaratnya nanti harus lengkap. Kalau yang maxsum di dalam expresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Jadi minterm itu hasil kali dan maxsum itu hasil jumlah. Contohnya misalnya ada fungsi f dan fungsi f x y z, dia x komplement y komplement z komplement. Jadi susunannya harus seperti ini. Ini kita sebut minterm ya, atau suku. Nah, suku kita sebut suku, ini juga suku, ini juga suku. Jadi kalau minterm berarti di fungsi f x y z itu ada 3 buah minterm ya. Harus lengkap seperti ini ya teman-teman, harus lengkap. Tadi kan dikatakan ya, kalau itu harus lengkap, ini yang lengkap, mengandung literal yang lengkap. Jadi x y z tidak boleh misalnya hanya ada x y saja atau y z saja atau z saja bahkan. Jadi itu bukan literal atau bukan minterm atau maxterm. Kemudian misal contoh fungsi G, jadi fungsi F untuk contoh minterm ada 3 buah minterm ya. Kalau yang fungsi G itu untuk contoh yang maxterm dia ada 5 buah ya, 5 buah, ini sama. Jadi kalau tadi hasil minterm itu hasil kali, jadi hasil kalinya ini 1 ya, x kali y kali z ditambah 2 misalnya x y komplement z komplement dan 3 x y z. Kalau untuk maxterm itu dijumlahkan dulu dalam satu sukunya, kemudian nanti ya dikalikan operator untuk ini ya. Jadi kebalikannya, awas terbalik antara minterm dan maxterm ya. Memiliki 5 buah maxterm. Ini untuk contoh yang G memiliki 5 buah maxterm ya, yang di dalam kurung semua nih kebetulan di sini. Oke. Ini misalkan ada variabel atau pengubah fungsi boolean adalah x, y, dan z, maka ya teman-teman ini lebih jelas aja atau lebih detail aja bahwa nanti kalau ada x, y, apakah itu disebut minterm? Kalau ininya variabelnya literalnya 3, maka kita sebut bukan minterm karena literal tidak lengkap. Harusnya misalnya x, y, z, nah itu baru lengkap. Y, z aja itu bukan minterm. Kalau x, y komplement z, x, y z komplement, x, y komplement z komplement, atau y komplement z itu maka disebut minterm. Jadi ingat kenapa disebut minterm? Ininya kali ya, hasil kali ya. Minterm adalah hasil kali yang mengandung literal yang lengkap. Ingat itu. Yang ini tanda plus berarti apa? Maxterm. X tambah Z aja itu bukan maxterm karena nggak lengkap. X komplement plus Y tambah Z ini adalah maxterm karena literalnya atau variabelnya lengkap. X, Y komplement ditambah Y komplement ditambah Z apakah maxterm? Bukan, karena ada yang tidak lengkap. Nah, ini tidak lengkap ya. X, Y komplement saja gitu ya. Dan seterusnya. Ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm. Ekspresi boolean, saya ulangi, ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm disebut dalam bentuk kanonik ya. Maka ini adalah jadi bentuk kanonik nanti ada 2, minterm dan maxterm. 2 macam bentuk kanonik. Kalau nanti penjumlahan dari hasil kali ya, penjumlahan dari hasil kali itu berarti hasil kalinya di satu term atau di satu suku ya, kemudian dijumlahkan. Nah, berarti itu kita sebut sum of product atau SOP. Sedangkan kalau di perkalian satu sukunya kita kalikan dari, atau sorry, kebalik ya, perkalian dari hasil jumlah. Jadi product of sum atau POS ya, pokoknya antara SOP dan POS itu nanti berkebalikan. Kalau SOP itu berarti penjumlahan dari hasil kali, penjumlahan dari hasil kali, berarti ini SOP.
penjumlahan dari hasil kali ini, gitu ya. Penjumlahan dari hasil kali ini. Kalau pos apa? Perkalian, ini kan perkalian dari hasil jumlah, perkalian dari hasil jumlah. Ya. Ingat, setiap minterm atau maksem mengandung literal yang lengkap, harus lengkap. Cara membentuk minterm dan maksem. Untuk minterm, sebuah peubah atau variabel yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Nah, ini juga catatannya ya. Sebaliknya, untuk maksem, setiap peubah atau variabel yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Biar nggak bingung, kita langsung ke contohnya. Cara membentuk minterm dan maksem dari tabel kebenaran. Misalnya, ini anggap jadi acuan juga boleh. Ini kan contoh dua peubah atau dua variabel. Ini sama, berarti X dan Y. Misalnya, ini desimal atau binernya ya. Minterm nanti sukunya ini, lambangnya ini. Jadi nanti kita bisa pakai, kalau ditanyakan pakai suku X komplement Y komplement, berarti lambangnya adalah M0. Elemennya adalah nanti 0 dan 0 atau binernya 0. Maksem ini. Oke. Ini kita jadikan acuan ya. Nanti kalau dua variabel ini, kalau tiga variabel ini. Oke, langsung ke contoh. Misalnya ada nyatakan fungsi boolean di bawah ini dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Misalnya yang diketahui sudah dalam bentuk tabel kebenaran. Ini untuk contoh yang tiga variabel ya. Maka kalau ditanyakan SOP-nya atau sum of product-nya, kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Berarti yang kita cari atau yang kita lihat adalah yang fungsinya sama dengan 1. Jadi kalau lihat di tabel kebenaran, ini, dan ini. Kalau didesimalkan berarti ini berapa? 1, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 7. Nah, teman-teman bisa langsung lihat ya. Maka fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP-nya, maka X komplement Y komplement Z itu dari mana? Ini dari sini. Ya. Ini. X komplement Y komplement Z komplement 001 berarti ini. Lihat di ini. Yang 3 komplement. Berarti ini. Sukunya X komplement Y komplement Z. X komplement Y komplement Z tambah. Ini juga sama, berarti 100 ini ke sini, dan yang 111 adalah ke X, Y, Z. X, Y, Z 11. Atau dengan menggunakan lambang minterm, maka bisa dituliskan fungsi X, Y, Z-nya M1 ditambah M4 ditambah M7. Ya, ini SOP ya, SOP berarti penjumlahan hasil kali. SOP adalah penjumlahan hasil kali, penjumlahan dari hasil kali, SOP. Kalau POS itu perkalian dari hasil jumlah. Ini kita selesaikan POS-nya. Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi berarti yang 0. Itu 2, 3, 4, 5. 000, 010, 011, 101, dan 110. Maka fungsi boolean dalam bentuk kanonik POS adalah, ya ini sebenarnya tadi kita lihat juga di tabel ini ya. Kalau 000 itu X tambah Y tambah Z, 000 X tambah Y tambah Z, dan seterusnya. X, Y komplement tambah Z. Dalam bentuk lain nanti M0, M1, M2, M3, M5, M6 kita lambangkan dengan Pi untuk perkalian 0, 2, 3, 5, dan 6. Oke. Ini contoh juga. Nah, kalau ini contoh yang tidak diketahui tabel kebenarannya. Misalnya ada nyatakan fungsi boolean f, fungsi X, Y, Z, X plus Y komplement Z dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Penyelesaiannya, misalnya dengan SOP, lengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap suku. Karena kan ingat, ini kan
nggak lengkap ya, nggak lengkap nih. Berarti apa? Misalnya untuk SOP, berarti SOP kan penjumlahan dari hasil kali kan. Berarti kita baru punya ini dan ini pemisahnya tuh. Penjumlahan dari hasil kali. Apakah lengkap literalnya? Enggak. Ini X cuma sendirian. Ini dia hanya sama Z. Nah, maka kita lengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap sebuah agar jumlahnya sama. Kita ambil X. X sama dengan X. Nah, ini dari mana? Y ditambah Y komplement. Ini kita pakai hukum komplement kan? Ya, pakai hukum komplement. Yang penting nanti kalau dimasukkan hasilnya adalah bilang X itu. Jadi kalau di hukum komplement Y tambah Y komplement itu apa? 1 ya. Berarti nanti misalnya X dikali 1 ya sama dengan X ya. Berarti hasilnya sama. Artinya tidak merubah hasil gitu. Jadi tetap X. Jangan sampai Anda masukkan ininya jadinya 0. Ya, X kali 0 nanti 0 misalnya. Atau pokoknya ini ngambil dari Y plus Y komplement itu dari hukum komplement. Silahkan lihat lagi di hukum-hukum aljabar boolean. Y plus Y komplement itu sama dengan 1. Jadi kita buat atau didistribusikan ya, atau dikalikan X kali Y. Berarti ini X kali Y ditambah X kali Y komplement ya, Y komplement XY tambah XY komplement. Maka kalau disederhanakan lagi, ini kan masih ini ya, masih belum lengkap kan literalnya ya. Kalau nanti teman-teman udah lengkap sih boleh langsung, tapi ini kan belum lengkap. XY dan XY komplement, berarti kita buat lengkap sama, kita masukkan juga misalnya Z-nya di XY, XY dikali Z. Z plus Z kan sama dengan 1, hukum komplementnya, jadi sama. Jadi ini untuk membuat literal itu jadi lengkap, atau supaya masuk ke minterm dan ekstremnya harus lengkap. Ditambah XY komplement Z tambah Z, ini juga sama kan, nanti hasilnya 1. Jadi untuk pengali aja, jadi XYZ ditambah XYZ komplement. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, berarti satu suku, satu term itu udah lengkap. XYZ, ini XYZ komplement tambah XY komplement Z ditambah XY komplement Z komplement. Berarti ini udah lengkap. Maka untuk X kita udah ketemu ini ya. Kemudian Y komplement Z, ya kita cari Y komplement Z-nya. Y komplement Z kita boleh, karena yang belum ada apa? X, kita masukkan X-nya. X plus X ini sama komplement juga ya. Jadi Y komplement Z, X Y komplement Z, X Y komplement Z, berarti ini kita sederhanakan lagi atau diuraikan, tambah X komplement dikali Y komplement Z. Berarti ini udah jadi 2 suku, semuanya sudah lengkap literalnya. Baru kita gabungkan jadi fungsi X, Y, Z. Kalau dicari dengan SOP, maka X plus Y komplement Z sama dengan X, Y, Z ini ya, ini dituliskan aja semua. X, Y komplement, X, Y, Z komplement, X, Y komplement Z, X, Y komplement Z, Y komplement Z komplement ditambah ya, ditambah ini kan karena ditambah kan, X, Y komplement Z ditambah X komplement Y komplement plus Z komplement. Jadi kalau memang ada yang sama, misalnya mana yang sama? X, Y komplement. Ada yang sama apa enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. X, Y, Z komplement. X, Y komplement. Oh ini sama ini sama. Jadi kalau ada yang sama kita cukup tuliskan 1. Jadi X komplement Y komplement Z ini X komplement
Y komplement Z. Mana? Khawatir saya ada salah nulis ya. Ini kan intinya dari sini kan. X komplement Y komplement Z ini kan berarti ya. Oh ini salah nih. Saya nulis nih. Ini harusnya titik ya. Ini harusnya titik. Ini harusnya titik. Saya salah nulis. Jadi teman-teman perbaiki ya. Ini salah nulis. Berarti ini kita tuliskan paling depan X komplement Y komplement Z. Ini ngambil dari sini nih teman-teman. Ini salah nulis ya. Tambah XY komplement Z, berarti XY komplement Z, XY komplement Z ini, ditambah XY komplement Z ini, ditambah XYZ komplement ini, dan XYZ ini. Maka kalau dicari minterm atau dalam bentuk M, minterm ya, M ya, M kecil, maka lihat hasil di tabel kebenaran juga, boleh. X komplement Y komplement Z itu sama dengan apa? 1 ya. Nanti ini sama dengan M4, ini sama dengan M5, ini sama dengan M6, ini sama dengan M7. Bisa dibuktikan dengan melihat tabel kebenaran. Berarti SOP dengan sigma atau jumlah 1, 4, 5, 6, 7. Begitupun sama dengan posnya ya, intinya dilengkapi dulu karena pos berarti kan XY gitu ya. XY komplement kemudian Z gitu ya. X plus Y komplement kemudian oh ini berarti diselesaikan, dijabarkan dulu. Berarti kan ini sama dengan oh ya ini ya. Di X plus Y komplement Z kita bisa selesaikan dulu, sederhanakan dulu. X ditambah Y komplement gitu dikali X tambah Z ya, X tambah Z ya. Ini saya salah nulis lagi teman-teman. Awas, mohon maaf kalau ada salah. Ini dihapus ya Z komplementnya. X tambah Z. Jadi ketika udah dapat ini, maka yang kita cari, kenapa diselesaikan seperti ini? Karena kan ini pos ya, perkalian hasil jumlah. Nah, jadi bentuknya seperti ini, perkalian hasil dari jumlah. Berarti hanya ada 2 term tapi yang belum lengkap. X tambah Y, Z-nya belum ada. X tambah Z, Y-nya belum ada. Kita misalnya sama seperti yang di pos tadi, di SOP tadi, X tambah Y komplement, berarti X tambah Y komplement ditambah misalnya Z kali Z komplement itu apa? Ini juga hukum komplement ya. Ini sama dengan Z kali Z komplement itu sama dengan 0. Berarti tidak mempengaruhi hasil apa-apa. X ditambah Y komplement tetap. Kita tinggal kalikan X tambah Y komplement tambah Z dikali ini yang ke ini ya. Jadi X Y komplement Z gitu. X Y komplement Z komplement ya. Ini yang kedua. Jadi ini udah dapat term atau min termnya atau sukunya udah lengkap. Untuk X plus Y komplement ada 2. Untuk X plus Z, X plus sama dikali atau ditambahkan Y dikomplementkan kan. Ini hukum komplement juga kan. Ini juga sama hukum komplement. Hukum komplement sama dengan 0. Jadi tetap hasilnya sebenarnya X dan X plus Y. X plus Z sorry. Oke, ini tinggal diuraikan. Berarti ini udah jadi segini. Ya, jadi ada 4 term. Ada 4 suku. X plus Y komplement Z ditambah atau dikali X plus Y komplement Z ini dan ini ya, ada 4. Apakah ada yang sama? Kalau memang ada yang sama ya tinggal dihapus. X plus Y komplement Z. Nah ini sama kan? Berarti kita tulis hanya satu aja. X plus Y plus Z berarti ini. X plus Y komplement Z ini dan X plus Y komplement tambah Z komplement ini. Jadi kalau dibuat lihat pakai apa minterm atau maxterm berarti M0 nanti tinggal samakan di tabel kebenaran, dibuktikan itu sama. Tambah M2 tambah M3 0 2 dan 3 pakainya pi karena dia pos. Oke,
Kira-kira itu penjelasannya lumayan cukup lama. Silakan nanti di scroll disesuaikan dengan yang mungkin Anda belum paham. Mudah-mudahan membantu. Ini ada latihan, silakan coba dikerjakan. Moga-moga paham, bisa dipahami, bisa jelas. Silakan berkomentar kalau ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.